Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Jelat Latifah dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini teman-teman, di part yang ketiga, aku mau ngejelasin tentang rekonsiliasi bank dan juga jurnal penyesuaian. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung aja ya. Di sini, terima kasih masuk ke akun banking. Sebelumnya kita sudah open terlebih dahulu untuk langsung di menu banking, kemudian masuk ke reconcile akun. Nah, di sininya check your akun kita ganti dengan cash in bank. Oke. Kemudian bank statement date-nya kita ganti 31/12/2020. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu kita masukkan sejumlah nominalnya. Nah, pada action ini kita klik bank entry. Nah, oke. Di sini ada service charge dan interest earned. Sesuai yang di sini ya. Service charge, ini bank service charge. Amount-nya itu sejumlah 250.000. Oke, selanjutnya transaksi yang kedua. Nah, transaksi yang kedua ini itu terkait dengan data penyesuaian akhir periode. Nah, di sini ada 4 data transaksi yang akan kita sesuaikan. Yang pertama, persediaan akhir store supplies. Kemudian yang kedua, beban sewa toko. Dan yang ketiga, beban asuransi. Dan yang terakhir adalah taksiran kerugian piutang. Nah, sebelumnya teman-teman, langsung saja untuk yang nomor pertama ini, persediaan akhir store supplies ini dinilai 4.850. Artinya inilah yang tersedia di gudang atau mungkin yang tersedia di office-nya seperti itu. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu. Nah, untuk jurnal ini kita masuk ke dalam akun record journal entry. Nah, di sini kita ganti menjadi ini ya, tanggal 31 Desember 2020. Kemudian atasnya kita ganti dengan BM12-2. Memonya kita isi dengan data penyesuaian akhir periode. Nah, kalau misalkan untuk data penyesuaian akhir store supplies ini, itu biasanya akunnya adalah store supplies expense. Berarti ini di kepala 6 ya, di akun beban. Sorry. Nah, untuk nominalnya kita lihat terlebih dahulu teman-teman. Kita lihat dari report, kemudian index to report, di trial balance, December display. Oke. Kita lihat ya. Di sini untuk store supplies. Store supplies di sini 9.800.000, sedangkan yang tersedia di sini 4.850.000. Artinya kita harus menghitung berapa besaran yang terpakai seperti itu. Jadi 9.800.000 ini dikurangi 4.850.000, totalnya 4.950.000 ya. Ini udah saya hitung. Berarti secara otomatis untuk akun yang kedua itu adalah store supply karena store supplies-nya ini berkurang. Jadi adanya di kredit. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu beban sewa. Untuk beban sewa sendiri, ini langsung saja kita masukkan ke akun beban. Berarti rent expense ya. Nominalnya 2.500.000. Selanjutnya yang di kredit itu adalah uang mukanya. Jadi uang mukanya berkurang, prepaid rent.
Tapi ini tergantung dari perusahaan ya teman-teman. Ada beberapa perusahaan yang langsung memasukkan ke dalam beban ketika pertama kali mereka menyewa. Ada juga perusahaan yang memang memasukkannya ke dalam uang muka terlebih dahulu. Jadi bukan beban seperti itu. Nanti kalau misalkan mungkin kebalikannya dari sini, nanti bisa prepaid rent-nya yang ada di debit, kemudian expense-nya yang ada di kredit. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Kemudian di sini juga yang ketiga ada beban asuransi. Sama halnya dengan sewa tadi ya. Berarti di sini insurance expense itu sejumlah 1.250.000. Oke. Kemudian yang di sini juga prepaid ya, prepaid insurance. Selanjutnya di sini taksiran kerugian piutang. Biasanya di sini langsung di bad expense ya, karena ini beban. Bad debt expense. Kemudian di sini untuk nominalnya teman-teman, karena di sini taksiran kerugian piutang dari kebijakan perusahaan itu 5%, maka dari itu kita harus melihat terlebih dahulu dari trial balance-nya dulu ya, sama halnya dengan yang tadi. Kita akan melihat akun receivable-nya atau piutangnya di sini sejumlah 239.800.000. Ini dikalikan 5% karena di sini kebijakannya 5%, itulah yang menjadi taksiran kerugian piutang selama di tahun 2020 ini. Seperti itu. Nah, kita langsung kalikan. Sudah menghitung, hasilnya adalah 11.990.000 rupiah. Nah, kemudian yang dikreditnya adalah akun receivable. Jadi nanti ini akan mengurangi dari ini ya. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian dari data-data yang ada di sini. Kalau misalkan mungkin nanti ada yang lebih kompleks lagi itu di store supplies. Biasanya store supplies ini ada beberapa perlengkapan seperti pulpen, buku-buku, dan lain sebagainya, itu sama halnya dengan penyesuaian dengan barang dagangan. Biasanya kalau misalnya penyesuaian untuk barang dagangan itu menggunakan akun spoilage expense, artinya barang-barang yang memang sudah usang atau mungkin rusak yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dijual kembali, seperti itu. Nah, setelah semuanya ini sudah dimasukkan, kita langsung record saja. Oke. Nah, untuk melihat data penyesuaiannya kita bisa langsung masuk ke transaction journal. Nah, di sini ya saya sudah mengganti date from-nya dari 2020. Ini untuk yang tadi kita masukkan. Data penyesuaian akhir periode dan juga untuk rekonsiliasi bank. Seperti itu. Kalau misalnya ingin melihat keseluruhan dari sini, dari awal transaksi kita sampai dengan akhir. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian kalau misalkan kita ingin melihat jurnal atau mungkin ingin melihat laporan laba rugi dan lain sebagainya, kita bisa lihat di report. Kita klik, langsung di sini. Ada trial balance, balance sheet, kemudian juga ada profit and loss. Ini banyak sekali teman-teman. Nah, oke. Setelah itu baru kita display. Seperti itu ya kalau misalkan ingin melihat. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dari Mayo part ketiga ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.